Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita selalu mengingat Allah, memuji Allah, membesarkan nikmat Allah, selalu memperbarui ketakwaan kita kepada Allah, dan selalu memperbarui atau memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat Allah sangat tercurah, sangat banyak, sehingga tidak akan mungkin manusia manapun yang bisa menghitung betapa banyaknya nikmat Allah tersebut. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai hamba selalu meningkatkan syukur kita kepadanya. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan dan limpahkan kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Rasulullah SAW mengajarkan kita agar selalu berdoa di dalam keseharian kita, di dalam aktivitas kita, sejak bangun tidur hingga tidur kembali. Aktivitas kita tidak lepas dari berdoa. Dan memang doa sendiri itu adalah inti ibadah, di mana beliau bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Dari bangun tidur, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Jadi luar biasa, Allah telah menghidupkan kita semua. Ba'dama amatana, setelah Engkau mematikan kami. Setelah sebelumnya kita betul-betul merasakan sedikit kematian, yaitu tidur, di mana kemudian Allah menghidupkan kita. Dan harapannya adalah kita tidak hanya bangun, tidak hanya hidup jasadnya, tetapi juga hidup agamanya, hidup hatinya, hidup nuraninya, sehingga nanti menjalani kehidupan dan aktivitas itu dalam keadaan menjadi orang baik, menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang menebar kebaikan kepada orang lain, kepada sesama. Karena hati pun bisa sakit, hati pun bisa mati. Maka hidupkanlah hati dengan agama, hidupkanlah hati dengan tauhid, hidupkanlah hati dengan keimanan, hidupkanlah hati dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihidupkannya kita merupakan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kesempatan kita untuk menambah amal, menambah ibadah kepada Allah. Jangan sampai kesempatan hidup ini justru malah menambah kekufuran, kedurhakaan, dan kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada doa selanjutnya setelah bangun tidur, yaitu Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku, yang telah menyehatkanku, dan yang telah mengizinkanku menyebut asmanya, menyebut namanya. Lanjutan juga doa ini sangat bagus. Jadi ini adalah rangkaian daripada doa setelah bangun tidur. Kemudian juga ada doa setelah makan. Doa setelah makan yang banyak kita kenal adalah Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan, yang telah memberi kami minum, dan yang telah menjadikan kami sebagai golongan orang-orang muslim. Ada pula doa setelah makan yang ini dari Rasulullah SAW. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini tanpa susah payah, tanpa ada kekuatan di dalamnya kita, kontribusi kita. Jadi betul-betul makanan yang Allah berikan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kita punya anggapan bahwa makanan ini, rezeki ini adalah kita yang menentukan. Sama sekali tidak. Allah yang telah memunculkan kita di dunia ini, Allah juga yang bertanggung jawab memberikan kita makanan, memberikan kita minuman, memberikan kita rezeki, juga memberikan rezeki untuk anak-anak kita, orang tua kita, seluruh manusia, dan seluruh makhluk, hewan-hewan, ikan-ikan. Allah jugalah yang mencukupi mereka dan yang memberikan mereka rezeki. Jadi jangan khawatir tidak akan makan, jangan khawatir tidak akan tercukupi, karena Allah pasti akan mencukupi. Hanya saja upaya kita untuk mendapatkan rezeki, usahakan harus selalu dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Karena rezeki itu yang utama justru adalah keberkahannya. Rezeki yang berkah membuat orang yang mengkonsumsinya semakin dekat dengan Allah, semakin bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu selalu bersyukur, memuji Allah setelah kita makan, karena sesungguhnya orang yang bersyukur itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, ada doa bercermin. Ketika kita memandang wajah kita di depan cermin, maka ucapkanlah, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan penciptaanku, bentuk sempurna daripada wajahku dan penciptaan tubuhku ini, maka baguskan pula akhlakku. Fahassin khuluqi, maka baguskan juga akhlakku. Karena apalah artinya memiliki wajah yang menarik, wajah yang tampan, wajah yang cantik, bentuk tubuh yang sempurna, tetapi akhlaknya buruk, akhlaknya tidak baik. Sehingga yang paling penting untuk kita miliki, untuk kita rawat, untuk kita jaga adalah kesempurnaan akhlak. Yang harus kita upayakan adalah kesempurnaan akhlak. Wajah, badan, semua akan lapuk dimakan usia, semua akan habis dimakan penyakit, semua akan berkurang dengan bertambahnya usia seseorang. Tetapi akhlak kalau terus diupayakan bisa mendekati sempurna dan tidak akan pernah lapuk. Jika istiqomah, akhlak akan semakin sempurna, semakin sempurna. Dan memang Rasulullah sendiri diturunkan atau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka kita sempurnakan akhlak kita, kita sempurnakan karakter kita, sehingga kita menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia, suka menolong, bersabar, dermawan, penuh cinta, penuh kasih sayang, pemaaf, dan sebagainya. Dan itu kita upayakan dengan berdoa, memohon pada Allah. Siapa yang bisa memberikan kita petunjuk selain Allah? Siapa yang bisa merubah akhlak kita selain Allah? Siapa yang bisa menyempurnakan akhlak kita selain Allah? Maka ketika bercermin, jangan lupa berdoa, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Kemudian doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan menyebut nama Allah, aku pasrahkan diriku. Tawakkaltu 'ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali karena Allah, kecuali karena pertolongan Allah, kecuali karena kehendak Allah. Dialah yang maha tinggi, lagi maha agung. Jadi orang yang keluar rumah dengan membaca doa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindunginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan hidayah padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbingnya selama dia keluar dari rumahnya. Dan semua itu penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat luar biasa. Karena keluar rumah dalam keadaan ingat pada Allah dan memasrahkan dirinya, memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga insya Allah syaitan-syaitan tidak punya kekuatan untuk menggoda, untuk mengganggu, untuk menyesatkan. Dan kita pahami juga bahwasanya ketika kita keluar rumah itu tidak punya kekuatan dan tidak punya daya apa-apa selain karena Allah.
kita naik kendaraan dari Allah. Kita naik kendaraan, kita selamat di jalan juga karena Allah, karena perlindungan Allah. Jadi jangan lupa untuk selalu berdoa ketika keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billah. Kemudian juga doa naik kendaraan. Ketika kita naik kendaraan mulai melaju, maka ucapkanlah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah, ya, Maha suci Allah yang memperjalankan kita. Maha suci Allah subhanalladzi sakhkhara lana hadza, yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini. Padahal kami sebelumnya tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya. Dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan, hanya kepada Allah kita semua akan kembali. Jadi ingat, dahulu kita tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa dalam kendaraan. Kita hanya punya kuda, kemudian unta, keledai, atau lembu. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala bimbing manusia, berikan manusia ilmu, sehingga manusia bisa membuat kendaraan-kendaraan, menemukan roda, menemukan kendaraan. Sampai sekarang kita ada motor, ada mobil, ada pesawat, ada kapal. Itu semua nikmat dari Allah. Allah jadikan manusia untuk bisa menundukkan laut, menundukkan udara, menundukkan jalan. Semua itu nikmat dari Allah. Dan kita harus selalu berdoa pada Allah dan mensucikan nama Allah dalam kita di kendaraan. Dan sepanjang di kendaraan jangan lupa selalu berzikir, jangan lupa selalu beristighfar, jangan lupa untuk selalu menyebut nama Allah. Karena keselamatan kita di atas kendaraan sendiri pun adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan keselamatan berkendara. Karena sesungguhnya sungguh banyak kecelakaan dan kematian yang berakibat dari kecelakaan lalu lintas, baik yang di darat, udara maupun laut. Maka dari itu kita harus selalu ingat pada Allah saat berkendara, dan selalu memuji Allah dan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala saat berkendara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan kita ketika masuk ke dalam kamar mandi untuk selalu berdoa. Doa masuk kamar mandi adalah bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Kemudian setelah baca doa, melangkah masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri terlebih dahulu. Lalu kemudian keluar kamar mandi membaca doa ghufranaka, mohon ampunanmu ya Allah. Ghufranaka, mohon ampunanmu ya Allah. Bisa juga ditambah dengan doa alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku penyakit dan yang telah menyehatkanku. Karena sesungguhnya masalah buang kotoran, apakah itu buang air kecil, buang angin, atau buang air besar, itu sungguh nikmat Allah yang sangat besar. Karena kalau kita tidak lancar, tidak bisa mengeluarkan kotoran, itu jadi masalah. Dan itu bisa menjadikan kita harus berobat dengan bayaran yang cukup besar, harus operasi dan sebagainya. Jadi masalah kita buang air kecil, buang air besar, buang angin, itu adalah nikmat Allah yang sangat besar, sehingga jangan diremehkan. Sehingga tadi seperti yang saya katakan di awal, nikmat Allah itu sangat banyak, tetapi saking banyaknya nikmat Allah ya kita kadang meremehkan, kurang bersyukur, sehingga tidak berdoa saat kita melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari yang menurut kita remeh sehingga meremehkan. Jadi masuk kamar mandi kaki kiri, usahakan jangan terlalu lama di kamar mandi. Kita mohon perlindungan pada Allah dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Dan kemudian kita keluar kamar mandi memohon ampun sama Allah, ghufranaka, dan bersyukur pada Allah atas hilangnya penyakit, hilangnya kotoran yang ada pada tubuh kita. Itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dihafalkan, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, atau ditulis, dicatat, kemudian ditempel di tempat-tempat strategis supaya kita bisa menghafalkan, sampai kita juga bisa menghafalkan dan mempraktekannya. Jangan lupa juga ajarkan untuk putra-putrinya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.